Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Purwanto Raharjo. Kali ini kita akan mereview unit Daihatsu Roki untuk varian RTC MT di tahun 2021. Dan ini adalah varian 1000cc turbo untuk non ADS ya. Kita mulai dari bagian fascia depan. Untuk headlamp menggunakan headlamp LED multi reflektor dan dilengkapi dengan fitur auto on. Kemudian di bagian tepian dalam terdapat lampu sein. Untuk fog lamp menggunakan bohlam halogen dengan housing berwarna hitam doff ya. Di bagian grill berwarna black glossy dan di bagian tengah terdapat emblem Daihatsu. Untuk varian non ADS di bagian bawah tidak dilengkapi dengan underguard berwarna silver dan list chrome di bagian tepian grill ya. Dan ini adalah tampilan secara overall dari bagian depan dari Daihatsu Roki untuk varian RTC MT 1000cc turbo di tahun 2021. Sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya. Dari bagian mesin, Daihatsu Roki untuk varian RTC MT dibekali dengan mesin 1KR VET 1000cc 3 silinder turbo dengan tenaga yang dihasilkan 97,9 PS dan torsi 140 Nm. Kemudian dialirkan ke roda depan ya. Di bagian sebelah kiri dilengkapi dengan modul ABS. Untuk bagian ruang mesin menggunakan warna dasar, di bagian kap mesin menggunakan warna dasar dan dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Dari bagian samping, untuk profil ban menggunakan Dunlop NASEP dengan ukuran 205/60 R17. Kemudian menggunakan velg two-tone polish. Di bagian tengah, di sini terdapat emblem Daihatsu dan rem cakram. Di bagian atas dilengkapi dengan add-on over fender berwarna hitam doff, ciri khas dari SUV. Di bagian samping terdapat side skirt berwarna hitam doff. Sekarang kita lanjut ke bagian atas. Untuk spion di sini berwarna black glossy, kemudian lampu sein LED. Dan untuk varian RTC MT dual tone ini untuk bagian atap di sini berwarna hitam ya, hingga ke bagian shark fin. Di bagian samping dilengkapi dengan talang air. Di bagian door handle di sini chrome tipe tarik dengan akses marking model sentuh. Sekarang kita lanjut ke bagian door trimnya. Dari bagian door trim berwarna hitam, kemudian untuk material di bagian armrest di sini soft touch. Di bagian depan terdapat window lock untuk power window auto decisive driver, kemudian di sini terdapat auto folding dan electric mirror. Untuk door handle di sini chrome. Di bagian tepian dalam dilengkapi dengan aksen berwarna silver dan merah. Di bagian bawah terdapat dua buah cup holder, door pocket dan ada speaker. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Dari bagian interior, untuk setirnya dengan desain sporty dan materialnya soft. Kemudian di sini terdapat tombol MID dan tombol steering switch di bagian sebelah kanan. Di bagian tengah di sini emblem Daihatsu dan SRS airbag. Untuk pengaturan setirnya, tilt steering ya. Kemudian di belakang setir, di sini terdapat tuas headlamp yang terintegrasi dengan fog lamp. Di bagian sebelah kiri juga dilengkapi dengan tuas wiper yang sudah intermittent. Di bagian sebelah kanan di sini kisi AC dengan frame berwarna silver dan merah di bagian belakang ya. Kemudian di bagian bawahnya terdapat cup holder dengan model sliding. Di sini juga ada tombol stability control. Lanjut untuk bagian head unit dengan tipe floating dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan rivalnya, di mana untuk Daihatsu Roki sudah dilengkapi dengan fitur Android Auto dan Apple CarPlay. Di bagian kisi AC di sini dengan frame berwarna silver, di bagian tengah di sini tombol hazard. Kemudian untuk pengaturan AC digital, di bagian sebelahnya juga dilengkapi dengan start stop engine button. Di bagian bawah di sini power outlet 12 volt, kemudian di sebelahnya juga terdapat USB charging ya. Di bagian bawah di sini laci penyimpanan terbuka. Untuk tuas transmisi di sini dengan ujung berwarna silver ya, transmisi manual 5 speed. Kemudian finishingnya di sini chrome dan silver di bagian tepiannya. Di bagian belakang di sini dilengkapi dengan part brake ujung chrome ya, mechanical. Di bagian sebelahnya di sini terdapat laci penyimpanan terbuka dengan ukuran yang minimalis. Untuk armrest di sini soft touch ya. Kemudian terdapat laci penyimpanan di bagian dalam.
Untuk kursi dengan aksen berwarna merah ya, materialnya juga di sini soft. Kemudian di bagian headrest di sini adjustable, di bagian sebelah kiri juga dilengkapi dengan seat belt. Di bagian atas di sini terdapat hand grip model retract. Kemudian untuk sun visor di sisi penumpang depan dilengkapi dengan vanity mirror ya. Di bagian tengah di sini terdapat lampu baca. Kemudian di sini juga terdapat indikator passenger seat belt ya. Di bagian spion di sini dynamic view, di bagian sun visor sisi driver juga dilengkapi dengan vanity mirror. Di bagian sebelah kiri dari bagian dashboard di sini dilengkapi dengan SRS airbag, kemudian kisi AC dengan frame berwarna silver dan merah di bagian belakang. Di bagian atas juga dilengkapi dengan tweeter ya. Untuk laci penyimpanan di sini cukup luas dan ini adalah layout dari door trimnya. Sekarang kita lanjut ke bagian baris kedua. Sebelum lanjut ke bagian baris kedua, di bagian tepian dalam dilengkapi dengan tempat penyimpanan ya, dengan aksen berwarna merah. Pengaturan kursi driver di sini dilengkapi dengan height adjuster dan di bagian bawah di sini ada tuas untuk membuka tutup tangki. Door handle di baris kedua di sini chrome tipe tarik. Dari bagian door trim baris kedua, material di sini berwarna hitam hard plastik, kemudian di bagian armrest juga hard plastik. Power window sejajar armrest di bagian bawah dilengkapi dengan cup holder dan speaker. Sekarang kita lanjut ke bagian interior baris kedua. Dari bagian interior baris kedua, untuk legroomnya di sini cukup luas ya, dengan posisi duduk normal. Kemudian di bagian tengah terdapat lampu baca, di bagian sebelah kiri terdapat hand grip model retract. Untuk headrest di ketiga kursi di sini adjustable ya, kemudian dilengkapi dengan seat belt untuk ketiganya. Dan ini adalah layout dari door trim baris kedua. Di bagian belakang kursi penumpang depan di sini dilengkapi dengan seat belt pocket ya. Kemudian ini adalah layout dari dashboardnya. Di bagian sebelah kanan juga dilengkapi dengan hand grip model retract. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bagasinya. Dari bagian belakang, di bagian atas terdapat high mount stop lamp LED, kemudian di sini rear upper spoiler, wiper belakang, emblem Daihatsu di bagian tengah lengkap dengan garnish berwarna black glossy. Untuk bagian stop lamp di sini LED bar ya, kemudian di bagian lampu mundur dan lampu sen menggunakan bohlam halogen. Di bagian bawah emblem Rocky Air Turbo. Di bagian bumper di sini dilengkapi dengan parking sensor sebanyak 2 titik dan kamera mundur di bagian tengah ya. Untuk muffler dilengkapi dengan muffler cutter. Di sini juga ada reflektor di bagian kanan dan kiri. Dan ini adalah tampilan secara overall dari Daihatsu Rocky varian RTC MT 2-tone di tahun 2021. Sekarang kita lanjut untuk bagian bagasinya. Dari bagian bagasi di sini dengan ukuran yang cukup luas, dilengkapi dengan cargo net. Kemudian di bagian sebelah kanan dilengkapi dengan lampu bagasi dan tempat penyimpanan ya. Untuk ban serap posisinya ada di bawah dengan ukuran full size 2-tone. Kemudian untuk separator ini bisa kita ubah menjadi 2 level ya, dimana untuk pengaturan selanjutnya di sini posisi bagasinya akan lebih dalam dan kapasitasnya menjadi lebih banyak. Untuk pelipatan kursi di sini bisa rata bagasi ya, dengan pelipatan 60-40. Oke. Untuk bagian door handle pintu belakang di sini dengan tombol elektrik ya. Dari sisi penumpang depan, di bagian door handle juga dilengkapi dengan akses smart key mode sentuh ya. Dan ini adalah layout dari dashboardnya. Di bagian tengah juga dilengkapi dengan tempat penyimpanan dengan aksen berwarna merah. Di sebelah kiri di sini terdapat cup holder mode sliding ya.
Untuk bagian bawah dilengkapi dengan apar. Oke. Demikian review singkat dari saya mengenai Daihatsu Roki varian RTC MT 2-tone di tahun 2021. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, komen, share, dan subscribe. Untuk informasi harga dan pemesanan kendaraan Daihatsu di Bengkulu, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.